teman-teman semuanya, kali ini kita bakal bahas salah satu benda tradisional Indonesia yang gak cuman keren, tapi juga punya nilai sejarah dan filosofi tinggi, yaitu keris. Mungkin sekarang kita lebih sering lihat keris di acara adat atau museum. Tapi tahukah kalian kalau keris punya akar sejarah yang panjang banget? Bahkan bisa dikaitkan dengan masa prasejarah loh. Yuk kita ulas sama-sama. Oke, sekarang kita akan bahas asal-usul dan hubungan dengan masa prasejarah itu apa sih? Jadi keris mulai muncul pada masa perundagian atau zaman logam. Pada masa itu, manusia mulai mengenal cara membuat alat dari perunggu dan besi. Logam-logam ini awalnya dibentuk menjadi alat sederhana seperti pisau, tombak, ataupun mata panah untuk berburu dan melindungi diri. Jadi itu kenapa asal-usul keris bisa disambungkan dengan masa prasejarah, karena ada juga dalam sisi pembuatan dan juga kepercayaan. Oke, sekarang kita akan bahas apa hubungan keris dan masa prasejarah. Sekarang kita akan bahas hubungan yang pertama, yaitu tentang cara pembuatan. Di benda logam, teknik pembuatan benda logam dibagi menjadi 3, yaitu teknik setangkup yang pertama. Cetakan terdiri dari 2 bagian yang dapat dibuka dan ditutup. Prosesnya yaitu bahan cair dituangkan ke dalam cetakan 2 sisi yang telah disatukan, lalu dibiarkan mengeras. Setelah itu cetakan dibuka dan hasil cetakan dikeluarkan. Contoh penggunaannya yaitu pembuatan patung kecil dari logam atau resin, pembuatan mainan atau benda industri berbentuk kompleks. Yang kedua yaitu teknik cetak lilin. Teknik cetak logam tradisional yang menggunakan model dari lilin yang nantinya akan meleleh dan hilang saat proses pengecoran proses singkat. Yang pertama yaitu buat model dari lilin. Yang kedua lapisi dengan tanah liat atau bahan cetakan. Yang ketiga panaskan hingga lilin mencair keluar atau hilang, meninggalkan rongga berbentuk model lilin. Yang keempat yaitu tuangkan logam cair ke dalam rongga tersebut. Yang kelima, setelah logam dingin, pecahkan cetakan dan keluarkan hasil coran. Contoh penggunaan yaitu patung perunggu, perhiasan, dan karya logam detail tinggi. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu teknik tempa. Teknik membentuk logam dengan cara dipukul atau ditekan setelah dipanaskan hingga mendekati titik lunak atau belum mencair. Prosesnya yaitu logam dipanaskan di tungku, ditempa atau dipukul menggunakan palu atau mesin tempa. Dibentuk sesuai desain. Contohnya yaitu pembuatan pisau, pedang, palu, paku, atau komponen mesin. Ciri khasnya yaitu menghasilkan logam yang kuat karena struktur kristalnya menjadi lebih rapat akibat pemukulan. Keris dibuat dengan teknik tempa, yaitu teknik yang memanaskan logam kemudian dipukul sesuai dengan desain orang-orang. Nah teman-teman, jadi keris itu masuk ke dalam teknik yang ketiga, yaitu teknik tempa. Keris dibuat dengan teknik tempa, yaitu teknik memanaskan logam kemudian dipukul sesuai dengan desain. Orang-orang yang membuat keris disebut sebagai undagi. Keris dikenal memiliki bentuk yang khas, ada yang lurus ataupun berlekuk yang disebut luk. Dengan teknik ini logam yang dibentuk menjadi lebih kuat dikarenakan struktur kristalnya menjadi lebih rapat akibat pemukulan. Oke, sekarang kita akan bahas apa sih hubungan keris dan masa prasejarah yang kedua. Pada zaman Paleolitikum, kepercayaan masyarakat itu berpusat pada animisme, kepercayaan pada roh alam dan benda, dinamisme, kepercayaan pada kekuatan gaib dalam benda tertentu, dan pemujaan roh nenek moyang. Dan di masa sekarang, keluarga saya
Keris dipercaya mempunyai kekuatan khusus, yaitu penangkal hujan, seperti di zaman Paleolitikum, menganut kepercayaan dinamisme, yaitu kepercayaan pada kekuatan gaib dalam benda tertentu. Dan yang terakhir kita akan bahas keris di masa modern sekarang. Sampai sekarang banyak daerah di Indonesia yang masih melestarikan tradisi pembuatan keris. Kota seperti Solo, Yogyakarta, dan Madura masih dikenal sebagai sentra pembuatan keris. Walaupun zaman sudah modern, pembuatan keris masih dilakukan secara tradisional, pakai tangan bukan mesin. Selain itu, keris juga sering muncul di acara adat seperti upacara pernikahan atau penyambutan tamu penting. Jadi walau udah nggak dipakai buat berperang, keris tetap punya makna sakral dan simbol kehormatan.